Pana. Pana Miraka. Di hari ibu mertuaku meninggal, suamiku sedang berlatih perang dan menikmati bulan di luar kota, merayakan ulang tahun cinta pertamanya. Pana. Pana Miraka. Kakak ipar, aku akan melindungi ibu. Kau cepat pergi ke kamp militer, cari kakakku. Bunuh tanpa ampun. Ibu, Yao Er. Jun Er, syukurlah kau tidak apa-apa. Ibu, Kakak ipar, di masa depan, kau harus hidup dengan baik untukku dan ibu. Yao Er. Jangan. Aku tidak berguna, tidak bisa menyelamatkan ibu dan Yao Er. Memang tidak berguna. Kalau bukan karena kau cemburu pada Cao Cao dan memaksaku pulang. Bagaimana mungkin dia tewas dibunuh perampok di luar kota? Harusnya kau yang dikubur bersama Cao Cao. Ibu mertua adalah ibumu sendiri. Yao Er adalah adikmu sendiri. Mereka meninggal, tapi kau tidak sedih sedikit pun. Tapi saat selingkuhanmu yang memujukmu membawa pasukan mati, kau begitu berduka. Bahkan ingin membunuh istri sahmu. Kau bukan istri sahku. Jika bukan karena paksaan ibuku, aku tidak akan menikahimu. Lebih baik kau cepat mati. Hanya Cao Cao yang merupakan cinta sejatiku. Aku sudah melapor pada Kaisar bahwa kau, karena cemburu, bersekongkol dengan perampok, menyebabkan banyak korban di kota. Kau berani menyalahkanku atas semua kesalahanmu? memangnya kenapa? Masa harus jenderal seperti aku yang dihukum di tempat eksekusi? Istri berdosa Shen Jun, karena iri hati, bersekongkol dengan perampok. Membunuh ibu mertua dan adik ipar, menyebabkan banyak korban di kota. Perintah Kaisar, Shen Jun segera dipenggal. Hari ini, aku sendiri yang akan mengeksekusi, menegakkan keadilan. Malakau, Pana dia. Bagus. Pana dia. saya Len. Aku terlahir kembali. Pana Miraka. Kakak ipar, perampok menyerang tiba-tiba. Cepat cari kakakku. Aku benar-benar terlahir kembali ke hari perampok menyerang. Di kehidupan ini, aku pasti akan mengubah akhir kehidupan sebelumnya. Selamatkan ibu mertua dan Yao Er. Cepat, segera pergi ke kamp militer sebelah. Minta bantuan dari Adipati Zhen. Untuk apa minta bantuan Adipati Zen? Kamp militer tempat kakakku. Lebih dekat, bantuan lebih cepat. Kakakku tidak akan datang. Pana. Pana. Jepit rambut ini adalah hadiah ulang tahun dari kakakku. Bawa ini untuk menemui kakakku. Dia pasti akan datang. Tidak. Sudah terlambat, cepat bawa kakak iparku untuk menemui kakakku. Cepat! Tidak, setelah hidup kembali, apakah aku masih tidak bisa mengubah akhir hidupku sebelumnya? Zhao Zhao, apakah kamu senang melihat pertunjukan bela diri hari ini? Tentu saja, kakak Ling paling baik kepada Zhao Zhao. Sayangnya, aku tidak bisa melihat langsung kehebatan kakak Ling bermain pedang. Baiklah, kalau kamu ingin melihat, aku akan turun langsung. Dan memainkannya untukmu. Lapor. Jenderal, istri Anda datang ke camp dan ingin bertemu Anda untuk urusan penting. Urusan apa lagi yang dia punya? Tidak usah ditemui. Baik. Kakak Ling, bagaimana kalau kamu menemui kakak sekali saja? Siapa tahu, dia benar-benar ada urusan penting. Zhao Zhao memang bijak. Tapi aku sudah berjanji padamu untuk menemanimu merayakan ulang tahunmu. Sekalipun langit runtuh, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kita. Kakak Ling, kamu baik sekali. Lapor. Istri membawa cerita Nona dan meminta untuk bertemu karena ini menyangkut nyawa ibu dan Nona. Dan nyawa Nona. Shen Jun ini mau apa lagi? Bawa dia masuk. Xieling, aku dan ibu diserang oleh perampok di jalan pulang dari berdoa. Yao Er datang dengan layak untuk membantu, tapi tidak bisa melawan perampok dan dalam keadaan kritis. Tapi tidak bisa melawan perampok dan dalam keadaan kritis. Ini tanda dari Yao Er, cepat bawa pasukan untuk membantu. Apalagi yang kamu tunggu? Jika ditunda, ibu dan Yao Er mungkin. Sudah cukup, Shen Jun. Kamu sampai mencuri jepit rambut yang kuberikan untuk Yao Er. Hanya untuk mengganggu kencanku dengan Zhao Zhao. Dan membuat alasan palsu seperti ini untuk menipuku. Xieling, apa yang kamu bicarakan? Kamu boleh merendahkan aku karena asalku yang rendah. Tapi bagaimana bisa kamu menuduhku mencuri?
Kakak Ling, Zhao Zhao tidak perlu kamu temani lagi. Kakak pasti sangat merindukanmu, makanya dia berbohong. Bagaimana kalau kamu pulang bersama kakak saja? Jika kamu berselisih dengan kakak karena Zhao Zhao, Zhao Zhao tidak bisa menanggung kesalahan ini. Zhao Zhao memang bijak. Chen Jun, sebagai istri seorang jenderal, kamu terlalu cemburu dan picik. Jika kamu terus berbohong dan mengganggu kegembiraan Zhao Zhao, aku akan menceraikanmu sekarang. Pengawal, seret dia keluar. Ya, Tidak, bukan seperti ini, Xieling. Ibu dan Yawer pergi ke kuil Singguo untuk mendoakanmu. Kenapa mereka bisa hanya bergerak setelah batang ada di matamu? Apakah nyawa ibu dan Yawer tidak layak untuk kau periksa sendiri? Apa katamu? Linger, ibu ingin pergi ke kuil Singguo beberapa hari lagi untuk memohon jimat keselamatan untukmu dan Juner. Ibu dan Yawer diserang perampok saat pulang dari kuil Singguo. Kakak Ling, hari itu kami melihat kereta keluarga Shin menuju kuil Singguo. Bukan kereta ibu mertua dan Yawer. Jangan-jangan kakak ingin kau mengirim pasukan untuk menyelamatkan keluarganya sendiri? Begitu rupanya, Chen Jun. Kau benar-benar licik. Memakai nama ibuku dan adikku untuk menyelamatkan keluarga rendahanmu itu. Xieling, kau terlalu mudah percaya. Kau akan menyesal. Keluarga kakak hanyalah rakyat biasa. Jika kakak Ling mengirim pasukan untuk menyelamatkan mereka, itu terlalu mencolok. Kakak, lebih baik laporkan ke pemerintah. Jika terlalu lama, nyawa mereka mungkin tidak tertolong. Apa masih diam? Bawa perempuan gila ini keluar. Xieling, saat kau tahu kebenarannya, kuharap kau tidak menyesal. Kemarin setelah diusir dari markas, aku langsung kembali ke tempat penyerangan. Tapi tak kusangka, perampok sudah membawa ibu dan Yawer. Nyonya, Nona menggunakan uang untuk bernegosiasi dengan perampok, tapi akhirnya mereka membawa ibu mertua dan Nona. Mereka meminta 10.000 tael emas dalam 3 hari. Untuk menebas mereka. Jika ibu dan Yawer masih hidup, aku harus mengumpulkan uang untuk menyelamatkan mereka. Nyonya, buruk. Perampok mengirim pesan mendesak. Meminta tebusan segera dibawa keluar kota. Jika tidak, ibu mertua dan Nona akan dibunuh. Apa? Kita berangkat sekarang. Nyonya, perampok itu licik. Jika Nyonya pergi sendirian, bagaimana jika terjadi bahaya? Bagaimana jika kita cari jenderal lagi, minta dia menemani Nyonya? Xieling tidak akan menemaniku. Karena perampok itu serakah, ibu dan Yawer. Setidaknya tidak dalam bahaya langsung. Cepat, bawa uang dan orang, kita segera menyelamatkan mereka. Ya. Sisa tebusan ada di mobil, cepat lepaskan ibu dan adikku. Kamu cukup tahu diri. Kamu tunggu di sini, tunggu bos kami menghitung tebusan. Nanti kami akan melepaskan mereka. Semoga kalian menepati janji. Pergi. Ibu, Yawer, kalian harus selamat. Nyonya muda, semalam hampir habis. Jangan-jangan perampok tidak menepati janji, terima uang tapi tidak melepaskan orang? Tidak mungkin, ibu dan Yawer pasti baik-baik saja. Nyonya muda lihat, itu Nyonya tua dan Nona. Ibu, Yawer. Yawer ini. Nyonya. Nona. Dia melindungi Nyonya tua, sampai diperkosa perampok. Bagaimana bisa begini? Ibu, Yawer. Juner, di mana Xieling? Kenapa dia membiarkanmu, seorang wanita, melakukan hal berbahaya ini? Ibu mertua sekarang sangat lemah. Kalau dia tahu anaknya tidak mau mengirim pasukan untuk menolong, pasti akan memperparah penyakitnya sampai meninggal. Ibu, Xieling ada urusan penting di militer, jadi dia tidak bisa datang. Anak baik, jangan sembunyikan dariku. Aku kemarin melihat, dia kabur bersama Lu Zhao Zhao. Dia yang salah padamu. Nyonya jangan emosi, Nyonya pasti baik-baik saja. Juner, aku tahu kau telah menderita.
Ibu sebentar lagi meninggal. Tidak bisa melindungimu lagi kalau kau mau bercerai. Bawa mas kawin ibu, pergi saja. Ibu. Ibu tahan, kita sebentar lagi sampai di kota. Aku akan cari tabib terbaik. Cari 2 pelayan wanita untuk memandikan Yao Er. Ganti baju baru. Ya, Tunggu. Nyonya muda ada apa lagi? Beritahu semua tentang Yao Er, siapapun tidak boleh bocorkan. Kalau tidak, kita buka mati. Ya. Tabib, bagaimana kondisi ibuku? Nyonya, maaf hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Luka Nyonya tua terlalu parah. Sepertinya sudah tidak tertolong. Kenapa? Apa hidup kedua kali pun aku tetap tidak bisa menyelamatkan ibu? Tabib, tolong selamatkan ibuku. Nyonya, jangan sekali-kali, aku sudah menggunakan irisan ginseng. Untuk sementara mempertahankan nyawa nenek, tapi hanya bisa bertahan 1 jam. Untuk menyelamatkannya, kita harus memanggil tabib istana. Baik, ibu jangan khawatir, aku akan segera pergi ke istana. Untuk memanggil tabib untuk mengobati ibu. Nyonya ingat, harus dalam waktu 1 jam. Bawa tabib Wang kembali, baru nenek bisa memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Baik, aku pasti akan segera kembali. Nyonya, menurut hukum, hanya wanita bangsawan yang memiliki gelar yang bisa mengajukan permohonan masuk istana, tapi sejak beberapa bulan lalu, Jenderal sudah memberikan gelar Nyonya bangsawan kepada Lu Zhou sekarang. Jenderal sudah berada di Gangmanglu, menemani Lu Zhao. Kalau begitu, aku akan segera menemui mereka untuk memanggil tabib. Xieling, Xieling, cepat buka pintu. Ibu mertua terluka parah, nyawanya dalam bahaya. Cepat buka pintu, Xieling. Jenderal Xie biasanya kan paling berbakti kepada ibunya. Kenapa sekarang ibunya terluka malah tidak peduli? Benar juga. Xieling, aku tahu kau menyukai Lu Zhao. Asal kau buka pintu, aku bisa bercerai denganmu. Istri jenderal demi ibu mertuanya sendiri. Bisa sampai melakukan hal seperti ini. Tapi jenderal malah bersembunyi di dalam menikmati ketenangan. Sungguh tidak berbudi dan tidak berbakti. Benar, cepat buka pintu. Buka pintu. Buka pintu, buka pintu. Xieling, Shenjun, kenapa lagi kau? Sungguh tidak ada habisnya. Xieling, ibu sudah sekarat, cepat panggil tabib. Kumohon, Xieling. Shenjun, kau demi mengobati ibumu. Menggunakan ibuku sebagai alasan, sungguh tidak tahu malu. Aku tidak akan memanggilkan tabib untukmu, cari sendiri solusinya. Aku berkata jujur. Lihat, Ibu, untungnya aku sudah tahu dari awal. Xieling tidak akan mudah mempercayaiku. Xieling mengira yang diculik adalah keluargaku. Kalau aku pergi seperti ini, hanya omong kosong. Dia pasti tidak akan percaya padaku. Ibu, pinjamkan kalung tasbih ibu. Junior, ambil saja. Ibu. Shenjun, apa yang kau katakan benar? Benar, ibu sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Cepat panggil tabib istana. Kakak, bagaimana bisa kau seperti ini? Bagaimana bisa? Untuk menyembuhkan penyakit ibumu, bahkan merampas tasbih Bibi Xie? Sao, kenapa kau keluar? Penyakitmu belum sembuh. Cepat kembali dan istirahat. Kakak Ling, kemarin menggunakan obat dari tabib Wang. Aku sudah jauh lebih baik. Xieling, kau kemarin sudah memanggil tabib? Shenjun, kau jelas tahu Sao terluka. Membutuhkan aku di sisinya, tapi kau terus-terusan mencari masalah, bahkan menggunakan nyawa ibuku untuk menipuku. Kau benar-benar tidak pantas menjadi istri jenderal. Xieling, yang kukatakan semuanya benar. Mengapa kau tidak mau melihat sendiri? Kakak Ling, lebih baik kau kembali dengan kakak. Zhao juga tidak tega melihatmu dan kakak berantakan seperti ini. Xieling, Lu Zhao hanya keselio kecil. Kau tidak mau beranjak. Ibu kau sekarat. Kau bahkan tidak mau menengoknya. Kau tidak pantas disebut manusia. Perempuan hina. Apa katamu? Pengawal? Tahan dia. Shenjun, orang yang paling dipercaya kakak Ling, adalah aku. Tidak peduli apa yang kau katakan, kakak Ling hanya akan percaya padaku. Pukul dia. Bahkan setelah lahir kembali, aku tidak bisa menyelamatkan. Ibu mertua yang menyaikuku seperti anak sendiri. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Kakak, cepat pulang denganku. Ibyo, ibu sudah hampir meninggal. Xie Yao, bagaimana bisa kau bersamanya untuk menipuku? Sebelumnya, kau bersamanya mengganggu Sao, sudah kumaafkan. Hari ini, kau bahkan mengutuk ibu hampir meninggal. Aku tidak menipumu, kakak. Aku dan ibu benar-benar diculik perampas Ganang. Aku juga diperkosa oleh mereka. Adik perempuan jenderal tidak mungkin diperkosa perampas, kan? Tidak. Kalau ini tersebar, bagaimana bisa menikah nanti? Diam. Kau sudah bertunangan dengan putra mahkota Adipati. Sekarang untuk membantunya, kau bahkan mengorbankan kehormatanmu. Di mana harga diri keluarga jenderalmu?
Xieling, ini adik kandungmu. Kau tidak percaya ucapannya, malah memukulnya? Adik Yao, gadis tidak boleh sembarangan bicara. Shenjun benar-benar menjejekan. Agar kakak Ling pulang, sampai mengajarkanmu. Menghancurkan kehormatan demi menarik perhatian. Semua karena kau. Sejak dia bersamamu, dia berubah menjadi apa? Yang kau ajarkan hanya cara-cara rendah menarik perhatian pria. Xie Yao, jangan terlalu sering bergaul dengan Shenjun. Belajarlah lebih banyak dari kebaikan dan kesopanan Lu Zhao Zhao. Belajar darinya. Kakak menyuruhku belajar dari Lu Zhao Zhao. Bagaimana cara meraih suami orang? Diam. Jangan kau fitnah Zhao Zhao. Kakak Ling, kalau keluarga Xie memang tidak menyukaiku, aku akan pergi saja. Cepat, minta maaf pada Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao, kau hanyalah seorang wanita desa yang hidup dari menjarah barang orang mati di medan perang. Kau hanya menyelamatkan kakakku karena dia berkuasa. Ingin menikmati kekayaan, kakak Ling. Kalau kabar ini tersebar, bagaimana Zhao Zhao bisa hidup? Kurang ajar, Xie Yao. Apa ini yang biasa kuajarkan padamu? Xieling, apa yang kau lakukan? Yaoer, kau tidak apa-apa? Memalukan. Cepat pulang. Xieling, kau tega melakukan keluarga sendiri seperti ini. Hanya karena seorang wanita luar, kau akan dapat balasan. Ayo pergi. Yaoer, kita pulang. Mulai sekarang kita anggap tidak punya kakak. Sial-sialan, ternyata menyelidiki masa laluku. Sampai sedetail ini. Kau dinodai oleh perampas ganang, benar? Ayo, Yaoer, kita pulang. Xie Yao, jangan terlalu banyak belajar dari kakak iparmu. Trik licik merayu pria ini. Dan juga, kalau kau benar-benar kehilangan keperawanan sebelum menikah, lebih baik kau mati saja. Daripada mencoreng nama keluarga He. Jangan mendekat. Hei hei hei, Nona kecil, teriak sekeras apapun tidak akan ada yang menolongmu. Jangan mendekat. Yaoer, jangan takut, aku di sini. Lu Zhao Zhao, kurungkan mulutmu. Kakak Ling, kaki Zhao Zhao sakit. Tolong bantu beri obat. Boleh? Baik. Benar-benar wanita gila. Xieling, kau tega melakukan keluarga sendiri seperti ini. Hanya karena seorang orang luar, kau akan dapat balasan. Naonnya merah, Puret. Nyonya tua sekarat. Ibu. Junior, Janggon Bensilinger. Ibu, ketika Ling Er besar nanti, ingin menjadi jenderal yang membela negara. Untak Melendunji Ibu Dan Adik. Anak baik. Ini salah ibu. Ibu tidak mendidik anak dengan baik, sampai kau menderita begini. Ibu minta maaf. Ibu, ini bukan salahmu. Xieling terpengaruh oleh Lu Zhao Zhao. Sampai jadi begini. Yao. Ibu, aku di sini. Yao di sini. Nanti kau ikut kakak ipar. Hiduplah dengan baik. Ibu tidak bisa menemanimu lagi. Ibu. Nyonya tua. Ibu. Yaoer, Yaoer, kenapa denganmu? Nona. Yaoer, bangunlah. Yaoer, Nyonya muda, Nona tidak apa-apa, hanya pingsan karena terlalu sedih. Menangis sampai pingsan. Ini surat dari Nyonya tua untuk Nyonya. pergi. Beritahu jenderalmu bahwa ibu mertua sudah meninggal. Baik. Ibu, tenanglah. Aku pasti akan membuat orang yang menyakitimu membayar mahal. Yaoer, makanlah sedikit. Dulu kau begitu ceria. Selalu memanggilku kakak ipar dengan riang.
Sekarang hanya tinggal tubuh tanpa jiwa. Lapor Nyonya Muda, Pangeran Saokwo datang. Katanya mau menjenguk Nona. Zhao Qian. Zhao Qian datang. Iya, pangeran datang menjengukmu. Aku tidak tahu apakah Zhao Qian melihat Yao Er seperti ini. Masih mau menerima perjodohan ini? Yao Er mau menemuinya? Kalau tidak, kakak ipar akan menyuruhnya pergi. Kakak, kau pergi dulu. Aku mau mandi dulu. Baik. Beritahu pangeran untuk menunggu di ruang depan, aku akan menemuinya. Baik. Kalau kau benar-benar kehilangan keperawanan sebelum menikah, lebih baik mati saja. Daripada menodai nama keluarga He. Pangeran. Nyonya, kabarnya keluarga ini mengalami musibah, banyak desas-desus di kota. Ada yang bilang Nyonya tua dan Nona diculik perampok gunung. Benar, Nyonya tua. Sudah meninggal. Bagaimana dengan Yao Er? Apakah dia baik-baik saja? Yao Er dia. Terkejut tapi tidak apa-apa. Bolehkah aku menjenguk Yao Er? Pangeran, silakan ikut saya. Pangeran, Yao Er ketakutan karena perampok gunung. Harap pangeran jangan menyebutkan soal perampok. Baik. Hang. Yao Er. Kakak ipar, maafkan Yao Er yang pergi lebih dulu. Yao Er tahu diri, tidak punya muka menghadapi Zhao Qian. Hanya bisa mengucapkan selamat tinggal seperti ini. Kakak ipar, aku baru belajar sanggul Lingyun, boleh aku mencobakan untukmu? Anggap saja latihan, saat aku menikah nanti. Bisa disanggul dengan cantik. Kakak ipar, ini kue baru dari selatan kota, cobalah. Katanya dibuat dengan bahan-bahan segar musim ini. Enak sekali. Yao Er, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu baru 17 tahun, masih banyak hari indah yang belum kamu jalani. Kenapa kamu? Nyonya Xie, kenapa Yao Er bunuh diri? Yao Er dia, setelah diculik perampok gunung. Kehormatannya dirampas oleh perampok. Xialing mana? Dia seorang jenderal, tapi ibu dan adiknya ditahan perampok. Dia tidak mau menyelamatkan mereka? Nyonya Muda. Luka Anda bagaimana? Xialing mana? Hamba. Aduh. Hamba melapor ke jenderal, tapi dia tidak percaya. Bilang hamba dan nyonya bersekongkol untuk menipunya pulang. Dia marah dan mengusir hamba. Dia juga bilang. Bilang apa lagi? Dia juga bilang. Dia akan menemani Nona Lu jalan-jalan menikmati bunga. Bahkan jika nyonya tua meninggal, jangan ganggu dia. Bilang nyonya muda urus sendiri. APA. Xialing itu, dia masih manusia? Ibu sudah meninggal, dia malah memikirkan. Persengkerama dengan wanita lain. Aku akan menuntutnya. Pangeran. Jangan pergi, tidak ada gunanya. Ibu dan Yao Er tidak akan kembali. Mari kita makamkan mereka dengan baik. Sejak menikah masuk keluarga jenderal. Hanya ibu mertua dan adik ipar yang baik padaku. Namun mereka satu persatu meninggalkanku. Tenang saja. Aku pasti akan menemukan pelaku sebenarnya dan membalas dendam untuk kalian.
Kepala keluarga Xie datang untuk berduka. Dosa apa yang telah diperbuat keluarga Xie? Dua nyawa baik-baik saja. Tiba-tiba hilang begitu saja. Mengapa Xie Ling tidak ada? Pemakaman ibu dan adiknya sendiri, dia bahkan tidak muncul. Jenderal bilang akan menemani Nona Lu menikmati bunga. Pemakaman ibu tua dikelola oleh nyonya muda. APA, anak durhaka ini, mendengar ibu dan adik kecilnya diculik perampas gunung. Dia malah tidak menyelamatkan, bahkan kesempatan mengobati. Ibu Liu, Liberian Capita, orang Lur Lu Zhao Zhao ITU. Cepat panggil anak durhaka itu kemari. Aku akan membuatnya berlutut di sini, menyesal. Percuma, Xie Ling sekarang terlalu dalam dijebak oleh Lu Xiao Zhao. Perkataan siapapun tidak dipercayainya. Pangeran Zhao datang untuk berduka. Yaor. Aku datang untuk mengantarmu untuk terakhir kalinya. Pangeran, tabahlah. Nyonya Shen, kemarin untuk membalas dendam Yaor. Aku membawa orang menangkap beberapa perampas gunung. Kata perampas, ada yang menyuruh mereka merampok kereta kuda. Ada yang menyuruh? Ibu mertua biasa tidak bermusuhan dengan siapapun. Siapa yang ingin membunuh mereka? Kata perampas, mereka ingat wajah orang ITU. Sekarang pelukis telah menggambarnya berdasarkan deskripsi. Lihat apakah kau mengenalnya. Dia. Nyonya Shen mengenalnya? Dia adalah wanita yang suamiku bawa pulang dari medan perang. Lu Zhao Zhao. Suamiku, lukamu belum sembuh. Mengapa sudah turun dari tempat tidur? Ibu, anakmu celaka di medan perang. Adalah Zhao Zhao yang mempertaruhkan nyawa menyelamatkanku. Aku ingin menikahi Zhao Zhao. APA? Aku tidak setuju. Tak disangka, hanya karena ibu mertuaku tidak setuju. Dia menikah ke kediaman jenderal, dia merencanakan semua ini untuk membunuh mereka. Tak disangka wanita ini baju kejam. Kepala rumah tangga, cepat siapkan kuda. Baik, Pangeran, tolong segera pergi ke kantor pemerintah. Bawa pasukan dan perampas itu ke kediaman Lu di selatan kota untuk menangkapnya. Aku akan menemuinya dulu, jangan sampai dia lolos. Jun'ir, kau pergi sendirian terlalu berbahaya. Aku tidak bisa menunggu lagi. Arah ibu mertua dan Yaor tidak memberi waktu untuk ragu. Hari ini, akan kubuat dia membayar dengan darah. Jahat sekali. Zhao Zhao, apakah hari ini menyenangkan? Dengan kakak Ling menemani, Zhao Zhao sangat senang. Hahaha. Sungguh pasangan yang serasi. Shen Jun, apa yang kau lakukan? Shen Jun, kau hila. Kakak Ling, tolong aku. Shen Jun, kau gila apa? Aku gila? Ibu dan adikku mati, dan kau di sini. Bersenang-senang dengan wanita ini. Xie Ling, apakah kau masih punya hati nurani? Shen Jun, oh, ternyata ini masalahnya. Ibumu meninggal, kau tidak pulang untuk pemakaman, malah membuat keributan di sini. Shen Jun, wanita ini berani memukulku. Kakak Ling, pasti kakak tidak suka melihatmu. Selalu menemani Zhao Zhao, jadi dia seperti ini. Lu Zhao Zhao, kau masih berpura-pura? Shen Jun, kaki Zhao Zhao terluka. Aku tinggal di sini untuk menemaninya. Kenapa? Jangan ribut lagi, pergilah. Cepat pergi dari sini. Xie Ling, itu ibu dan Yaor. Mereka sudah meninggal. Apa yang kau katakan? Kakak, bagaimana bisa kau seperti ini? Meskipun kau sangat marah, kau tidak boleh menggunakan nyawa ibu dan adik Yaor sebagai bahan lelucon. Shen Jun, sudah berapa kali kukatakan? Aku tidak akan ikut campur dengan urusan keluargamu. Jika kau masih menggunakan ibuku sebagai alasan, jangan salahkan aku. Xie Ling, tahukah kau? Saat ibu meninggal, matanya terus menatap ke pintu. Berharap kau bisa datang menemuinya sekali saja. Tapi kau sibuk menemani Lu Zhao Zhao ini. Adikku masih sangat kecil, dia sebentar lagi akan menikah dengan putra keluarga Kuo. Karena kau tidak mau menyelamatkan mereka, dia dipermalukan oleh perampok. Dan akhirnya gantung diri. Kakak, untuk membuat kakak Ling pulang, kau menceritakan kisah yang sangat mengharukan. Shen Jun, jangan berbohong lagi. Aku tidak akan pulang bersamamu. Xie Ling, kau benar-benar bodoh. Tahukah kau siapa yang mengatur semua ini? Dia, Lu Zhao Zhao yang sangat kau sayangi. Dia bersekongkol dengan perampok, menculik ibumu dan adikmu.
Kakak, bagaimana bisa kau menuduhku seperti ini? Zhao Zhao hanya menunggu kakak Ling di rumah setiap hari. Tidak pernah keluar, bagaimana mungkin kenal dengan perampok? Apalagi bersekongkol dengan perampok gunung untuk menculik. Shenjun, aku benar-benar tidak menyangka. Rasa irimu ternyata sebesar ini. Bisa-bisanya membuat cerita bohong seperti ini. Xieling, otakmu lebih baik diberikan kepada binatang buas di gunung. Sia-sia saja ada padamu. Kau bilang aku tidak punya otak? Berhenti. Jenderal Xie, kau benar-benar hebat. Demi selir, kau berani memukul istri sahmu. Zhao Qian, kenapa dia datang? Pangeran. Kau tidak tahu, wanita ini demi merebut kasih sayang. Berkata bohong besar bahwa ibuku dan adikku sudah meninggal. Bahkan bilang, Lu Zhao Zhao yang bersekongkol dengan perampok, menjebak mereka. Ini sama sekali tidak masuk akal. Merebut kasih sayang? Kapan aku pernah bersaing dengan Lu Zhao Zhao? Sejak pulang dari medan perang, kau lebih sering di kediaman Lu. Kapan aku pernah meminta orang darinya? Pasti kau sudah menahan diri sejak lama. Melihatku sekarang menyayangi Zhao Zhao, kau jadi iri dan merencanakan ini. Aku beritahu, kau tidak akan berhasil. Pangeran, ini urusan keluarga Xie, tolong jangan ikut campur. Kau masih belum sadar juga. Ibumu dan Yao Er sudah dibunuh oleh wanita ini. Sampai kapan kau akan melindungi wanita ini? Pangeran, jangan main-main dengan nyawa keluargaku. Atau, jangan salahkan aku jika berbalik. Baiklah, rupanya kau tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Bawa tahanan ke sini. Perlutut. Inilah perampok yang bersekongkol dengan Lu Zhao Zhao. Membawa lari ibumu dan Yao Er. Kalau mereka semua mengira aku yang melakukannya, lebih baik aku bunuh diri. Daripada terus dihina seperti ini. Zhao Zhao, kau adalah wanita yang sangat murni dan tulus di dunia ini. Aku tidak akan membiarkan mereka memfitnahmu seperti ini. Tenang, meski harus dengan cara apapun. Aku akan membuat mereka mengaku dan membersihkan namamu. Cepat katakan, kalau berani memfitnah, kau akan dihancurkan. Hal kecil seperti ini saja kau tidak bisa selesaikan. Kau tahu tidak siapa yang kau bunuh? Waktu itu terlalu gelap, tidak bisa melihat jelas. Hanya melihatnya cantik. Orang tidak kau lihat jelas, uang malah kau hitung dengan teliti. Untuk hal ini, aku bisa memberimu kesempatan. Tapi jika ada yang bertanya, kau sebutkan nama Shenjun. Kalau kau berani bicara satu kata pun, kaki gunung itu. Ibu tua yang kakinya tidak enak, aku biarkan dia pergi lebih awal. Ya, Shenjun, kamu benar-benar pikir kamu bisa memegang kelemahanku? Kali ini kamu mati. siapa yang menyuruhmu? Cepat katakan. Ya, dia. Aku udah fitnah, Cackling. Mereka memfitnahku. Kamu harus percaya padaku. Lu Zhao Zhao, saksi ada di sini. Kamu masih mau membantah? Pergi. Lihat apakah perampok itu masih punya keluarga. Lindungi mereka. Ya, Lu Zhao Zhao, fakta ada di sini. Kamu tidak bisa membantah. Kak Ling, kenapa kakak selalu ingin menjebakku? Aku percaya padamu. Shenjun, aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan. Hingga pangeran percaya padamu. Tapi hari ini, kalian tidak bisa memfitnah Zhao Zhao. Kamu sebagai istri utama Xie. Tidak di rumah melayani suami, malah di sini memutarbalikkan fakta. Aku lihat kamu jelas-jelas ingin lepas dari tanggung jawab dan menyalahkan Zhao Zhao. Xieling, ibumu dan Yao Er sudah dibunuh oleh wanita ini. Kamu masih mau percaya kata-katanya? Kak Ling, ini semua salahku. Hari ini pangeran dan kakak memfitnahku. Sebagai adik, aku terima saja. Jangan merah. Zhao Zhao, kamu selalu seperti ini, selalu memikirkan orang lain. Tapi, orang lain hanya akan terus menindasmu. Kak Ling, siapa yang menyuruhku bukan istri utama? Tapi tidak apa, asalkan bisa bersamamu, aku rela melakukan apa saja. Zhao Zhao, kamu begitu mengerti, selalu mengalah. Tapi selalu ada orang yang tidak tahu terima kasih, terus mendesak. Lu Zhao Zhao, kamu menipu Xieling. Di tengah malam. Tidak takut hantu jahat datang? Cukup, Shenjun. Sekarang ikut aku ke kantor pemerintah, cepat mengaku. Aku masih bisa membantumu. Kamu malah ingin aku mengaku? Wanita cantik, untuk bersaing dengan Zhao Zhao, kamu berani bekerja sama dengan perampok. Membuat rakyat menderita, adik kecil terluka parah. Kamu malah begitu tegas. Aku benar-benar buta dulu, menikahi wanita jahat sepertimu. Xieling, ini adalah nama pembunuhan ibu dan adikmu. Gambar dalangnya. Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa ini. Xieling, ibumu dan Yao Er mati karena dia, tapi kamu malah melindungi pembunuh ini. Benar-benar tidak punya hati. Hi Dad, you can bet too. Pasti Marika Manuel Pelukis. Bersekongkol untuk menjebakku. Fitnah. Ini fitnah. Kau cantik, tapi tak kusangka kau tega memfitnah Zhao Zhao.
sampai menggunakan cara hina seperti ini. Baik. Kesaksian perampok tak kau percaya, lukisan asli pun kau ragukan. Kalau begitu katakan padaku, siapa dalam pembunuhan ibumu dan adikmu? Sepertinya kau pun tak tahu, kan? Kau hanya ingin menjadikanku kambing hitam, bukan? Xieling, sebagai seorang jenderal. Hari anak ulang tahun Lu Xiaoxiao, kau bawa seluruh pasukan ke lapangan latihan di pinggir kota. Akibatnya rakyat jadi korban pembantaian. Sekarang kau tak mau. Lu Xiaoxiao merasa tersakiti. Tak mau bertanggung jawab, malah ingin ku jadi kambing hitam. Pantaskah kau jadi pemimpin pasukan? Sayang, aku suamimu. Beraninya kau memfitnahku. Hari itu aku jelas melihat perampok masuk ke kereta keluarga Shen. Shen Jun, masih berani kau bilang tak ada hubungan dengan perampok? Menurutku, jelas-jelas kau yang bersekongkol dengan perampok, masih keras kepala membantah. Mengapa naik kereta kami berarti pasti bersekongkol? Bukan menjadi korban perampokan? Xieling, tahukah kau, hari itu kereta Xie rusak. Tapi ibumu dan adikmu demi mendoakanmu meminjam kereta keluarga kami. Seandainya hari itu kau menyelamatkan mereka, rencananya Lu Xiaoxiao akan berhasil. Kakak Ling, hari ini kakak bersikeras menuduhku. Kalau begitu, aku terima saja. Kau, Cukup. Kalian terus-menerus mempermainkan nyawa adikku. Membohongiku. Kalian pikir gelar Jenderal Zhen Kuofu hanya hiasan? Shen Jun bersikeras tak mau mengaku. Hanya ingin menyakiti Zhao Zhao. Jangan beri dia kesempatan ke pengadilan. Memfitnah Zhao Zhao. Pandren Muda. Kami dari Dalisi menerima laporan. Mana Lu Zhao Zhao? Jia Lu Zhao Zhao. Bukan aku difitnah. Tangkap. Kurang ajar. Urusan kediaman jenderal bukan wilayah Dalisi. Ini surat pengaduan dari Pangeran Muda Sao Kuogong. Lengkap dengan pengakuan perampok dan bukti saksi. Lu Zhao Zhao merayu perampok. Bukti sudah jelas. Atas perintah menangkap orang. Tangkap dia. Ya. Tidak. Aku difitnah. Tolong aku. Zhao Zhao. Jenderal jika ada keberatan, bisa mengajukan banding. Shen Jun, sekarang kau puas? Membuat Zhao Zhao masuk penjara. Kau benar-benar tak bisa disembuhkan. Ibu, Yawer, pelaku yang memfitnah kalian sudah ditangkap. Kalian di alam baka bisa tenang sekarang. Junar, kau sudah berlutut semalaman. Istirahatlah sebentar. Ibu, Junar, ibu tahu kau sedih, tapi orang mati tak bisa hidup kembali. Beruntung kau bisa menangkap Lu Xiaoxiao untuk mereka. Ini sudah membalas dendam untuk mereka. Ibu, aku tahu, tapi hatiku selalu gelisah. Seperti ada firasat buruk akan terjadi. Jangan overthinking. Cepat istirahatlah. Kurang. Apa ibu punya musuh? Perampok yang ditangkap tadi malam tiba-tiba mati. Bahkan pelukisnya juga tewas, pengakuan terburu-buru disita. Hanya tersisa sedikit ini. Punya musuh? Yang mau bersusah payah menghancurkan bukti. Selain Xieling yang melindungi Lu Xiaoxiao. Siapa lagi? Zhao Zhao, cepat pergi. Shen Jun ini, mungkin karena ibunya meninggal, jadi gila. Memaksa ingin mencelakaimu. Kakak Ling, kau benar-benar percaya padaku? Tentu aku percaya, kau begitu baik hati. Mana mungkin melakukan hal seperti ini? Shenjun, tidak menyangkakan? Bahkan dengan bukti sekalipun, Kakak Ling tetap percaya padaku. Sudah, cepat naik kereta. Setelah aku selesaikan semuanya, akan kujemput kau kembali. Baik. Berhenti. Xieling, jika kau ingin mengantarnya pergi, langkahi dulu mayatku. Wanita gila. Apa-apaan? Hanya masalah kecil. Harus sampai semua orang tahu. Kenapa? Sudah sampai saat ini, kau masih mau menutupinya? Perampok-perampok itu, apa kau yang membunuh? Pelukis itu, apa kau yang membunuh? Apa kau tahu? Silahkan bilang Lu Xiaoxiao. Jadi ini mengirimnya pergi untuk menghindari masalah. APA, Jenderal Xie benar-benar ingin membiarkan pembunuh kabur? Katanya ini rencana Lu Zhao Zhao. Bersekongkol dengan perampok gunung dan membunuh ibu dari istri jenderal. Tak disangka, Jenderal Xie begitu tidak berbakti. Begitu melindungi pembunuh ibu mertuanya sendiri. Shen Jun, bukankah perampok gunung itu membunuh ibumu? Aku membunuhnya, tepat untuk membalas dendam untukmu. Kenapa kamu selalu memojokkan Zhao Zhao? Ternyata di hatinya, jika yang mati adalah keluargaku. Bahkan pembunuhnya bisa dimaafkan. Yang dia lindungi bukanlah kebenaran, tapi keberpihakannya yang menyimpang. Xieling, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu tidak boleh pergi, bahkan jika aku harus melapor ke Kaisar. Aku akan menyeret kalian semua. Kamu selalu melapor, aku hanya mengantarnya kembali ke Jiangnan. Bukan tidak kembali, tunggu aku kembali dan akan kujelaskan. Dulu. Kamu tidak perlu kembali, Xieling. Aku ingin bercerai denganmu.
jika Shenjun dan Xieling bercerai, bukankah aku bisa dengan sah menikah masuk ke kediaman jenderal? Kakak Ling, bercerai juga baik, karakter seperti kakak. Benar-benar tidak cocok denganmu. Apa maksudmu bercerai juga baik? Urusan keluarga kami. Tidak perlu orang luar ikut campur, Shenjun. Bercerai atau tidak, aku yang menentukan. Setelah kamu bercerai denganku, dengan keadaanmu seperti ini, siapa yang mau menerimamu? Apalagi, ibu dan adik sangat dekat denganmu. Jika bercerai denganku, kamu mungkin tidak bisa lagi bersama mereka setiap hari. Kamu rela? Ibu dan adik sudah meninggal, kamu juga pembunuhnya. Mereka dibunuh perampok gunung saat berdoa untukmu. Kamu sudah bertemu mereka, tapi kamu tidak mau menyelamatkan mereka. Ini benar-benar tulisan ibu. Mungkinkah yang kamu katakan benar? Kakak Ling, jangan percaya omongannya. Kakak selalu licik, mungkin ini juga. Benar. Ini pasti palsu, Shenjun. Kamu benar-benar tidak segan-segan memfitnah Zhao Zhao. Xieling, kamu apa? Ini peninggalan ibu. Satu-satunya untukku. Shenjun, kamu benar-benar pandai berakting. Apakah yang kukatakan benar atau tidak? Kamu ibu aku kembali dan lihat sendiri. Tidak tahukah kamu? Lihat siapa yang terbaring di dalam peti mati itu. Xieling, lihat baik-baik. Ibu, Kakak Ling. Kakak, bagaimana bisa altar ibu ditempatkan di kediaman jenderal? Ini tidak sesuai dengan tata krama. Menurut aturan, pemakaman keluarga wanita dari marga lain seharusnya diadakan di keluarga Shen. Zhao Zhao benar. Kau menempatkan altar ibumu di kediaman jenderal, tidak pantas sama sekali. Diam. Dasar wanita hina. Tidak ada hakmu bicara di sini. Kakak, Diam. Kurang ajar. Zhao Zhao hanya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau memukulnya? Kau pikir aku tidak berani memukulmu? berhenti. Ibu. Anda bagaimana bisa? Xieling, apa yang kau lakukan? Putriku berbicara baik-baik, tapi kau malah memukulnya. Kau tidak peduli dengan pemakaman mertua juga sudah cukup. Malah demi orang lain memukul istrimu sendiri, Kakak Ling. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau anak durhaka, masih berani pulang? Tidak mungkin. Kau membohongiku, kalian semua membohongiku, benar kan? Xieling, sampai saat ini, kau masih merasa dibohongi, kau benar-benar tidak setia dan tidak berbakti. Aku tidak percaya. Ini semua adalah rencana Shenjun. Aku akan membuka peti dan memeriksa jenazah. Nyonya, Xieling, sampai saat ini. Akhirnya kau mau percaya? Saat ibumu pergi mendoakanmu, kau menemani Lu Zhao Zhao menonton latihan perang. Saat ibumu disandera perampok, kau pura-pura tidak melihat. Saat ibumu sekarat, kau lagi menemani Lu Zhao Zhao menikmati bangga. Sekarang pulang berpura-pura berbakti. Bukankah sudah terlambat? Shenjun, kenapa tidak memberitahuku? Membuatku tidak bisa bertemu ibu untuk terakhir kali. Xieling, Bibi disandera perampok. Kuminta kau bawa pasukan untuk menyelamatkan, kau tidak percaya. Bibi terluka parah. Kuminta kau panggil tabib kerajaan, kau juga tidak percaya. Sampai Bibi meninggal. Kuminta orang menjemputmu, kau tetap tidak percaya. Ya, di hatimu hanya ada Lu Zhao Zhao. Kau juga hanya percaya Lu Zhao Zhao. Pengawal, bawa cambuk keluarga. Hari ini akan kuhukum mati kau, orang yang tidak setia dan tidak berbakti ini. Cambuk pertama, untuk ketidakpatuhanmu. Ibu sedang sakit parah, tapi kau hanya sibuk dengan kesenangan duniawi. Cambuk kedua, untuk ketidakbijaksanaan. Sekarang Xieling sudah menjadi sasaran empuk semua orang. Kalau aku tetap di sini, bisa-bisa aku yang jadi sasaran berikutnya. Cambuk ketiga, untuk ketidaksetiaanmu. Sudah punya istri setia, tapi malah percaya kata-kata selir. Tidak setia, tidak patuh, tidak bijak, tidak setia. Kau sadar salah? Wah, Lu Zhao Zhao kabur. Nyonya Shen tak perlu khawatir, bawa dia masuk.
Tadi waktu aku datang, aku lihat Lu Sao Sao mau kabur, jadi aku bawa dia masuk. Xieling, kau lihat kan? Ini orang yang selalu kau lindungi. Saat kau susah, dia malah cuma mikir kabur. Bukan begitu. Aku bukan kabur, aku cuma tidak tega. Lihat Ling Gege dicambuk, makanya aku keluar. Lu Zhao Zhao, hari ini, kau harus bayar nyawa ibu dan Yao Her. Cambuk. Siapa yang berani? Ling Gege, bukan aku. Aku difitnah. Kau bilang akan melindungiku seumur hidup. Walaupun ibu dan Yao Er benar-benar terluka. Tapi Zhao Zhao tulus padaku. Xieling, sampai sekarang, kau masih mau bela dia? Aku percaya Zhao Zhao, ini semua cuma salah paham. Xieling, dasar anak durhaka buta mata dan hati. Hari ini, aku keluarkan kau dari silsilah keluarga Xie. Mulai sekarang, dilarang mengakui leluhur. Ling Gege. Ini aku temukan di altar ibu, lihat. Tak disangka. Shen Jun tega menjebakmu. Dengan nyawa ibu dan Yao Er sebagai taruhan. Kalau sudah begini, lebih baik aku limpahkan semua kesalahan. Kei Shen Jun. Dengan begitu, posisi istri jenderal pasti jadi milikku. Ling Gege. Ini semua salahku, kalau bukan karena aku. Kakak tidak akan tega menyakiti ibu dan adik. Ini semua salahku. Zhao Zhao, bukan salahmu. Ini semua karena Shen Jun kejam. Tenang. Pasti kubalaskan keadilan untukmu. Junor. Ibu ingin pergi ke kuil Singguo beberapa hari lagi. Berdoa untuk keselamatanmu, melindungi Juner kita agar selalu aman. Ibu. Ibu dan Yao Er tidak boleh mati sia-sia. Xieling demi Lu Zhao Zhao menghancurkan semua bukti. Tapi ibu dan Yao Er tidak boleh mati sia-sia. Kalau di sini tidak bisa menghukum sang jenderal, maka aku akan mengadukan ke hadapan kaisar. Juner, ibu tahu tidak bisa menghentikanmu, tapi istri mengadukan suami. Harus menjalani hukuman ranjang paku, nyaris mati, ibu. Dekat. Ibu, putri mengerti, tapi ibu mertua memperlakukan aku seperti anak sendiri. Adik perempuanku menganggapku sebagai kakak, mereka mati teraniaya. Tapi pelakunya masih bebas, pembantunya menduduki jabatan tinggi. Jika takut hukuman lalu mundur, bagaimana aku bisa tenang hidup selanjutnya? Pengaduan ini harus kulakukan hari ini. Genderang ini juga harus kupukul. Ibu mertuaku, Nyonya Liu, sepanjang hidupnya baik hati, adik Xiao lembut dan berbudi. Tak disangka malapetaka datang. Penjahat Lu Zhao Zhao bersekongkol dengan perampok gunung, menyebabkan ibu mertua luka parah hingga tewas penuh dendam. Adik perempuanku diperkosa dengan kejam. Kehormatannya hancur, putus asa hingga gantung diri. Sedangkan suamiku, Xieling, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai pejabat istana, tahu ibu dan adiknya dalam bahaya, tidak hanya tidak menolong, malah bersekongkol dengan penculik, melindungi dan membiarkan, menghancurkan bukti kejahatan. Aku, Shen Jun, hari ini memukul genderang pengaduan ini, bukan untuk diriku sendiri, hanya untuk ibu mertua dan adik yang mati teraniaya, menuntut keadilan. Semoga langit membedakan yang benar dan salah. Bagus, sangat bagus, Nyonya Shen mulia. Dulu adat ingin menyelamatkan ayahnya. Sekarang Shen Jun membela ibu mertua, kesetiaan seperti ini menyentuh langit dan bumi. Mohan Hakim agang menegakkan keadilan, semesta buktikan pengganaan ini. Tenang. Shen Jun, kau memukul genderang pengaduan. Mengadukan suamimu sendiri, Xieling. Dan Godis Lu Zhao Zhao. Bersekongkol dengan perampok gunung. Membunuh Nyonya Liu dan Nona Xiao. Dan Xieling melindungi penjahat, tidak menolong. Ada bukti nyata? Kau tahu, menurut hukum istri mengadukan suami harus menjalani hukuman ranjang paku dulu, jika tidak tahan, itu fitnah. Hukuman akan ditambah, apakah kau masih bersikeras? Saya bersikeras. Jenazah ibu mertua dan adik perempuan belum dingin, mana berani saya mundur. Mohon Tuan menjatuhkan hukuman.
Saya rela menggunakan tubuh dan darah saya untuk membuktikan kebenaran perkataan saya. Shenjun, kau wanita jahat. Sudah membunuh ibu dan Yao Er, masih berani memfitnah. Menuduh Zhao Zhao bersekongkol dengan saya. Apa buktimu? Tuan Su, wanita ini berhati ular, ucapannya. Tidak bisa dipercaya sedikit pun. Tuan yang bijaksana, saya tidak bersalah. Kakak selalu iri karena Ling baik padaku, karena itu. Dia pasti dendam dan sengaja menuduhku. Dan Ling Ji. Saya tidak bisa membela diri. Shenjun. Istri menuduh suami bukan perkara kecil, tanpa bukti kuat, hukumannya akan sia-sia, kau mengerti? Tuan, saya mengerti. Jika ada dusta dalam ucapanku, saya rela disambar petir, tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Ibu mertua tewas ketika memohon jimat keselamatan untuk Shilling. Karena itulah dia mengalami nasib malam ini. Yao Er masih muda, jika bukan karena kakaknya memarahinya di jalan karena dianggap tak suci dan pantas mati, mana mungkin dia bunuh diri. Semua kejadian ini bermula dari Shilling yang hanya mendengar sepihak dan tak berperasaan. Soal bukti, Pangeran masih menyimpan sisa pengakuan. Hari ini saya bukan memohon hidup, tapi memohon kebenaran terungkap. Mohon Tuan menjatuhkan hukuman, saya rela membuktikan diri dengan darah. Hanya untuk memohon keadilan bagi ibu mertua dan Yao Er. Bukan hanya ranjang paku, gunung pisau dan lautan api pun akan kujalani. Kalau begitu, Pengawal, sayap, siapkan ranjang paku. Tuan, ibu mertua tewas ketika memohon berkah untuk Shilling. Shilling, dia membiarkannya mati dan melindungi pembunuh sebenarnya. Lu Zhao Zhao bersekongkol dengan perampok, Yao Er. Yao Er dibunuh oleh mereka. Orang yang tidak berbakti, tidak berperi kemanusiaan seperti ini, pantas disebut. Aini-chan, Shilling, kau benar-benar binatang. Ibu melahirmu sia-sia. Adikmu memanggilmu kakak sia-sia. Kau buta mata dan hati. Tuan yang ngejel, Anda sudah melihat. Nyonya Shen mempertaruhkan nyawa untuk menuduh. Mohon Tuan menghukum Shilling dan wanita jahat itu dengan tegas. Tenang, tenang. Pangeran Zhao, serahkan sisa bukti yang Anda pegang ke pengadilan. Shilling, Lu Zhao Zhao. Nyonya Shen mempertaruhkan nyawa. Masih ada apa lagi yang ingin kalian katakan? Lu Zhao Zhao, dalam sisa pengakuan ini. Perampok mengaku bahwa kamu sendiri yang di depan gerbang Xie, menyuruh mereka menculik Nona Liu, dan kereta yang dinaiki Xiao, dan membayar uang muka sebelumnya. Apa penjelasanmu? Palsu. Tuan, ini semua palsu. Ini fitnah. Pasti Pangeran Zhao bekerja sama dengan Shenjun untuk menjerumuskanku. Perampok pasti juga disuap oleh mereka. Pengakuan itu juga dipalsukan. Ling Gege, aku tidak bersalah. Percayalah pada Zhao Zhao, mereka tidak bisa menerimaku. Tuan Su, hanya dengan sisa pengakuan ini. Bagaimana bisa tahu bukan orang lain yang meniru tulisan Zhao Zhao? Atau perampok ini asal menuduh? Shenjun membenci Zhao Zhao sampai tulang. Pangeran Zhao, HMPH, juga belum tentu adil. Shilling, sampai sekarang, kamu masih belum sadar. Kamu bilang pengakuan tidak lengkap, tidak bisa dipercaya. Saksi ada di sini. Bawa saksi. Angkat kepalamu, lihat siapa yang berdiri di sampingmu. Apakah wanita yang menyuruhmu kereta ITU? Dan membayarmu dengan uang? Bukankah Shilling sudah membunuh semua perampok itu? Kenapa masih ada? Ya, dia adalah Nona Lu ini. Saat itu, di luar gerbang Xia, menanjak sebuah kereta. Bilang di dalamnya ada Nyonya Shen, suruh kami mengikuti. Cari tempat sepi untuk bertindak. Setelah itu, kami bilang pada Nona Lu salah menculik, dia masih suruh kami bertindak. Ternyata kamu ingin menculikku, hanya saja salah orang. Kamu bohong. Kamu meditasi.
Kamu memfitnah? Ling Gege dia berbohong. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Pasti Shenjun yang menyuapnya untuk memfitnahku. Lu Zhao Zhao, jadi kamu sudah tahu. Di dalam kereta itu ada ibuku dan adikku. Kamu begitu jahat. Hahaha. Ya, benar. Aku, Jia Shenjun. Sama-sama berasal dari kelas rendah, kenapa dia bisa duduk di posisi istri jenderal, sementara aku hanya bisa menjadi selir? Dan si bodoh itu jelas-jelas tahu dia salah membunuh. Tapi nenek tua itu dan si jalang kecil itu juga tidak setuju aku menikah ke keluarga Xie. Mereka memang pantas. Mereka tidak layak hidup. Ini masihkah Lu Zhao Zhao yang lembut dan baik hati? Yang menyelamatkan nyawaku dalam ingatanku? Dan kamu, Xieling, kamu bahkan lebih bodoh. Apapun yang aku katakan, kamu percaya. Aku hanya perlu meneteskan 2 air mata. Kamu langsung merasa tidak tega. Menginjak-injak Shenjun, istri sahmu, dan mempermalukannya. Mengabaikan nyawa ibumu dan adikmu sendiri. Aku melihatmu mendorong mereka ke neraka demi aku. Sangat memuaskan. Hahaha. Sungguh sangat memuaskan. Lu Zhao Zhao, aku bunuh kau. Berhenti, orang-orang, pesakit mereka. Langsung beraksi, ya? Xieling, kau telah berteriak di pengadilan. Bermaksud membunuh di depan umum. Apa kau tidak takut hukum? Jun aku salah. Aku buta, aku kejam. Aku yang membunuh Yao Er. Aku menyesal, Jun Xieling, simpan penyesalan palsumu itu. Sudah terlambat. Jun aku salah. Maafkan aku, ya? Kita pulang dan hidup tenang. Aku tidak akan bertemu perempuan jalan ini lagi. Mulai sekarang, aku hanya percaya padamu. Aku hanya baik padamu. Demi hubungan kita sebagai suami istri. Maafkan aku, ya? Beri aku kesempatan lagi. Aku mohon. Xieling, kau benar-benar mendapat balasan yang setimpal. Percaya pada omongan orang, merugikan diri sendiri dan orang lain. Saat ibumu meninggal, kau sedang menemani Lu Zhao Zhao menikmati bunga. Saat Yao Er bunuh diri, kau sedang mengobati Lu Zhao Zhao. Saat aku bersujud di depan pintu, memohonmu menyelamatkan mereka. Kau memarahiku karena mempermalukanmu. Saat aku diranjang paku, kau masih membelanya. Hubungan kita, kepercayaanmu, sudah kau hancurkan sendiri. Tidak ada harganya. Aku datang ke pengadilan hari ini untuk menuntut keadilan untuk ibu dan Yao Er, bukan untuk mendengar rayuanmu. Orang-orang, seret perempuan berdosa ini dan tunggu hukuman mati. Maklumat kekaisaran, semua orang bersujud. Xieling melindungi pelaku sebenarnya, menyebabkan kematian ibunya. Adiknya dipermalukan dan bunuh diri. Hatinya pantas dihukum. Segera hukum dengan 30 cambuk, sita harta, dan turunkan status menjadi rakyat biasa. Bagaimana bisa begini? Shenjun, kesian dan kerjakan dengan selengket, dan ikut virtual yang tuas. Adik ipar yang dipermalukan, menerima hukuman ranjang paku, membuktikan dengan darah. Segera anugerahi gelar Nyonya Zhenyi, dapatkan gaji tingkat 3. Dan izinkan bercerai dengan Xieling, bebas menikah lagi. Demikian titah. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih, Kaisar. Baginda bijaksana, Ibu Zini pantas mendapat gelar ini. Xieling pantas menerima hukumannya. Hengkewol, seret Xieling pergi. Hukum dengan 30 pukulan tongkat militer, bawa pergi. Jun bercerai? Jun tidak mau aku lagi. Jun Aku tidak punya apa-apa lagi. Jun Ibu, Yao Er, dendam kalian akhirnya terbalaskan. Kalian bisa tenang di alam baka. Ibu, Yao Er, dendam sudah terbalas. Tapi kenapa hati ini masih kosong? Lu Zhao Zhao, wanita beracun itu. Aku akan membunuhnya. Dengan begitu Jun akan memaafkanku. Pasti akan. Tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Selalu berbaginya, aku ingin dengan tanganku sendiri. Dengan tanganku sendiri membawanya ke hadapan ibu dan Yao Er, dengan darahnya. Persembahkan. Dengan begitu, Jun akan mengerti penyesalanku. Dan akan kembali. Kamu siapa? Mau apa? Penjara, diam. Mau lebih banyak emas? Keluarkan wanita di sel nomor 7 blok Bing ini. Sekarang juga. Bing nomor 7. Di sini ada tahanan mati Lu Zhao Zhao. Besok akan dipenggal, kamu gila? Ya, dia, keluarkan, giok ini untukmu.
Setelah berhasil, akan ada lebih banyak emas. Siapa? Kakakling. Kamu. Aku tahu kamu tidak tega. Kamu. Kamu datang untuk menyelamatkanku, kan? Cepat bawa aku pergi dari tempat sialan ini. Cepat, cepat, cepat. Patroli akan datang. Kakak Ling, aku tahu. Diam, ikut aku. Kakak Ling, kamu menyakitiku. Kamu datang untuk membawaku ke Tempat yang aman, kan? Kamu masih punya uang? Kita harus segera meninggalkan Huayin. Kemana? Tentu saja, untuk menemui Ibu dan Yao Er. Untuk apa kamu bawa aku ke sini, Xieling? Kamu gila. Aku mau pergi dari sini. Apa? Untuk meminta maaf pada Ibu dan Yao Er, dengan darahmu, nyawamu. Sujud dan minta maaf pada mereka, katakan. Katakan bagaimana kau membunuh mereka. Tidak, Xieling. Aku yang pernah menyelamatkan nyawamu. Kau berjanji padaku untuk melindungiku seumur hidup. Xieling. Diam. Nyawamu kuselamatkan, sekarang. Aku akan mengambilnya kembali. Lihat mereka. Katakan, ceritakan semua kejahatan yang kau lakukan. Kalau tidak, aku akan memotong lidahmu sekarang. Aku bicara. Aku yang menyuruh bandit membunuh mereka. Aku yang menyuruh mereka tidak meninggalkan saksi. Aku cemburu pada Nyonya Liu yang memanjakan Shenjun. Aku benci Xiao bisa menikah dengan keluarga bangsawan. Semua ini aku yang lakukan, tapi semua ini karena aku mencintaimu. Mencintaiku? Kau menghancurkan keluargaku, membuatku dijadikan rakyat jelata. Itu juga mencintaiku? Jelata. Kau dai pikat. Xieling, aku muak. Sekarang kau tidak punya apa-apa. Kau sampah, pantas ibumu dibunuh. Pantas Xiao diperkosa. Pantas Shenjun meninggalkanmu. Kau pantas membusuk dalam lumpur. Bicara. Lanjutkan, wanita jahat. Aku akan mengantarmu ke neraka. Bicaralah sampai puas. Hahaha. Ibu. Yao Er. Kalian lihat? Aku sudah membalas dendam untuk kalian, sekarang. Sekarang Jun Er pasti memaafkanku. Juga pasti mau pulang. Xieling. Jun Er kau datang, lihat. Aku sudah membunuh wanita jahat ini, aku sudah. Membunuh wanita jahat yang membunuh ibu dan Yao Er. Tepat di depan ibu dan Yao Er, aku sudah membalas dendam untuk mereka. Jun Er, kita mulai lagi dari awal, ya? Xieling, kau benar-benar tak terselamatkan. Tidak Jun Er, semua ini kulakukan untuk ibu dan Yao Er. Juga untukmu. Dengan membunuhnya. Tidak ada lagi penghalang antara kita. Penghalang? Xieling, penghalang terbesar antara kita selalu adalah dirimu. Kebodohanmu, ketidaksetiaanmu, kebutaan hatimu. Kau pikir dengan membunuhnya bisa menghapus dosamu? Bisa menghidupkan kembali ibu dan Yao Er, bisa membuatku melupakan. Semua yang kau lakukan padaku, mimpi. Jun Er, jangan pergi. Jun Er, kamu tidak boleh pergi. Aku hanya punya kamu sekarang. Aku mohon, beri aku satu kesempatan terakhir. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, Xieling. Kamu berhutang pada ibu dan Yao Er, seumur hidup tidak akan bisa lunas. Sedangkan aku, ini dengan ibu untukmu. Lihatlah, apa yang ingin dia katakan padamu, anaknya, sebelum meninggal. Apa yang ingin dia katakan padamu, anaknya? Lingar. Ibu sudah tidak kuat lagi. Ibu tahu kamu bingung. Terbuai oleh wanita lu itu. Ibu tidak menyalahkanmu. Ini salah ibu yang tidak mengajarimu dengan baik. Ibu hanya minta satu hal. Juner adalah gadis yang baik. Bertahun-tahun ini, dia menderita. Jika kamu masih punya sedikit hati nurani, biarkan dia pergi. Biarkan dia bawa mas kawin ibu, tinggalkan keluarga Xie. Hidupkan hidupnya sendiri. Jangan benci dia. Keluarga Xie yang salah padanya. Ebyo tidak bisa melindunginya lagi.
Ibu. Aku bukan manusia, aku binatang, Ibu. Ibu. Aku pantas mati, aku pantas mati. Penjahat Xieling, merampok narapidana, melakukan kekerasan di depan umum. Tertangkap basah, bawa kembali ke penjara, jaga ketat. Baik, Pangeran. Bawa pergi. Jun Er. Maafkan aku. Di kehidupan berikutnya, aku akan jadi lembu atau kuda. Membalasmu. Ini balasan yang pantas. Xieling, tidak setia, tidak berbakti. Binatang tidak berperi kemanusiaan, kamu akhirnya dapat balasan juga. Ha, demi sirang wanita jahat. Tiga membunuh ibu dan adik sendiri. Hentas dihukum mati dengan kar yang paling kejam. Kasihan Ibu Liu dan Nona Xie mati dengan sangat mengenaskan. Waktunya sudah tiba. Verifikasi identitas. Eksekusi. Jun Er, aku bersalah padamu. Aku bersalah pada ibu. Bersalah pada Yao Er. Aku lebih bersalah padamu, Jun Er. Jun Er. Aku Xieling, di kehidupan berikutnya akan membalasmu. Ibu. Yao Er. Semua hutang sudah lunas. Aku juga harus memulai hidup baru.